Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Septiliana dengan NIM A1A1222111. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan multikultural yang berjudul tentang hakikat kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya bentuk jamak dari kata budi, yang berarti akal atau budi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki, diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan, dan yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan, ketiga adalah sistem kebudayaan, dan yang keempat adalah bahasa, kelima adalah kesenian, dan keenam adalah sistem mata pencarian hidup, ketujuh adalah sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Yang pertama adalah wujud ideal yang bersifat abstrak, tak dapat diraba, terletak di alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Wujud kedua adalah sistem sosial mengenai perlakuan berpola dari manusia itu sendiri. Dan wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Selanjutnya adalah budaya dan non-budaya. Budaya berupa mencakup hal yang keberadaannya mendapat campur tangan manusia, misalnya patung, marmer, bonsai, onik, dan bangunan. Sedangkan non-budaya mencakup benda-benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya, atau ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang belum mendapat campur tangan manusia, benda-benda ilmiah seperti batu, pohon, gunung, dan tanah atau planet. Fungsi budaya. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana keseharusannya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap. Kalau akan berhubungan dengan orang lain, di dalam menjalankan hidupnya, kebudayaan berfungsi sebagai yang pertama adalah suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Yang kedua adalah wadah untuk menyampurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Dan yang ketiga adalah pembimbing kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah pembeda antar manusia dan binatang. Selanjutnya adalah hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurnya dari keperilakuan. Dan yang kedua adalah kebudayaan itu ada sebelum generasi lahir dari kebudayaan. Itu tidak dapat dilihat setelah generasi tidak ada kebudayaan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan di dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat adalah kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberikan kewajiban-kewajiban. Dari materi yang di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa budaya atau disebut dengan peradaban mengandung pengertian, yaitu pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa dan kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Budaya terdiri dari banyak elemen kompleks, terutama dan politik, adat istiadat, bahasa, peralatan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Semua budaya selalu bergerak karena bersifat dinamis, karena sebenarnya gerak budaya segerak manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.